A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala muddin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas segala nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah syukur kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa teriring sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaum kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya akan sedikit sampaikan kaitannya dengan waktu ya. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kita akan rugi ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya, dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi ya. Kecuali yaitu orang-orang yang beriman dan saling nasihati dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kekecualian tadi ya, kecuali ya. Termasuk, mudah-mudahan kita yang termasuk kecualinya. Berarti kita tidak rugi ya, insya Allah. Karena kita harus pelihara iman kita ini, dan jangan sampai iman dan takwa kita ini istilahnya lepas dari pribadi ataupun dari jiwa raga kita. Kita tetap, bahasanya kita uri-uri ya, kita bina terus ya, kita kembangkan terus ya, kita tambah terus, supaya hari demi hari yang kita lalui ini, keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat dan meningkat. Bukankah kita dituntut untuk hari esok lebih baik daripada hari ini, ataupun kita dituntut hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin? Jadi untuk bisa menerapkan argumentasi yang sudah menjadi istilahnya itu pola pikir semua manusia ya, ataupun supaya biar tidak diharap hanya buah bibir saja ya, tidak dianggap buah bibir saja ya, tentunya kita harus berusaha seoptimal mungkin ya. Karena walaupun bagaimana, hari ini juga menentukan kita di hari esok. Karena hari ini penentu hari esok, tentunya hari ini harus kita usahakan
sebagai hari yang bagaimana pokoknya kita berbuat yang positif. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tidak terlalu bingung, kiranya kita atur waktu sedemikian rupa ya. Ada istilah waktu dari 24 jam itu dibagi menjadi 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam untuk kita bekerja, 8 jam untuk kita istirahat atau tidur, dan 8 jam untuk kita beribadah. Nah, tentunya kita harus pandai-pandai memanfaatkan yang 8 jam, 8 jam, dan 8 jam itu ya, supaya kita tidak terlena diatur oleh waktu, tapi kita yang harus memanfaatkan waktu itu sedemikian rupa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam aktivitas. Misalnya, kalaupun toh jam 4.30 kita sudah bangun, yaitu bangun pagi, kemudian kita mengerjakan sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, kemudian kita mengaji ya, mungkin belajar sedikit tentang ilmu agama. Insya Allah, kalau kebiasaan itu terus kita laksanakan, insya Allah iman dan takwa kita akan selalu istiqomah. Nah, setelah kita sholat subuh ya, ada baiknya juga kita berolahraga ya. Nggak harus istilahnya itu main sepak bola, main bulu tangkis ya, atau main tenis meja, badminton dan sebagainya. Nggak harus begitu. Jalan kaki aja ya, kalau kita niati untuk berolahraga, itu juga hakikatnya jalan sehat ya. Jalan pagi itu juga hakikatnya olahraga. Jangan sampai kita hanya ngurung diri aja di rumah, karena walaupun bagaimana ya, kita perlu adanya gerak badan ya. Badan kita harus kita gerakkan agar sel-sel atau sendi-sendi yang ada di dalam badan kita tidak terlalu tegang. Kemudian setelah itu ada baiknya juga kita mandi ya, kita bersihkan badan kita minimal sehari 2 kali, bisa jadi juga 3 kali ya. Kemudian sudah itu jangan lupa sarapan pagi ya. Kalau nggak berpuasa, kalau berpuasa ya nggak usah sarapan pagi, nggak boleh ya. Kemudian kita bekerja sesuai dengan bakat kita masing-masing ya. Nah, mungkin pekerjaan tersebut bisa jadi sampai jam 11:30. Nah, 11:30 ya, tentunya kita bersiap-siap untuk ya, isoma ya, istirahat, sholat, kemudian makan ya. Kemudian kalau sudah selesai sholat, makan dan sebagainya, kita aktivitas lagi ya. Aktivitas lagi, kemudian sekitar jam-jam 3:30 mungkin ya, ataupun jam 16 ya, kita laksanakan ibadah sholat asar. Yang penting sudah waktunya asar, kita sholat asar ya. Selepas sholat asar jangan lupa ya, kita juga aktivitas lagi sampai waktu jam-jam 5:30, itu waktu persiapan untuk maghrib. Nah, sekitar habis maghrib, kemudian selang 1 jam sudah waktunya isya. Setelah isya ya, sekitar jam-jam 10, usahakan kita harus sudah tidur ya, untuk menjaga kesehatan kita ya. Ya, mungkin sebelum tidur sambil
uh, mikir-mikir apa yang harus kita kerjakan untuk esok hari, yang tentunya yang terlebih dahulu. Itulah aktivitas kita yang terus-menerus seperti itu, ya mudah-mudahan kita tidak bosan untuk mengerjakannya, tentunya dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, dan mudah-mudahan dengan demikian iman kita akan terjaga. Itu saja. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.